selamat datang di SS Elektronika. Suka-suka belajar elektronika. Kali ini di Belajar Syomron episode ke-8 kita akan belajar instruksi JMP dan JME atau jam dan jam N. Dan ada tambahan lagi, ada nanti CJP. Itu nanti detailnya apa yang kita akan baca dulu secara teorinya dulu. Fokusnya adalah untuk kali ini kita fokusnya materinya adalah jam dan jam N aja dulu. Nanti masalah CJP kita akan jelaskan lagi seperti apa. Nah, untuk di episode kali ini ya sebelumnya saya harap udah menonton di episode sebelumnya ya terkait dengan instruksi IL dan ILC atau interlock dan interlock clear. Nah, ini karena nanti instruksi jam dan jam N itu hampir sama dengan interlock dan interlock clear, yaitu digunakan berpasangan. Dengan instruksi ini semua bagian program dapat dilewati atau dilompati atau dikerjakan. Jadi pilihannya bisa dilewati, dilompati atau dikerjakan. Nah, ladder diagram di antara jam dan JME tidak akan on jika instruksi jam tidak on terlebih dahulu, sama seperti interlock dan interlock clear. Jadi sama, konteksnya sama nih dengan interlock dan interlock clear. Nah, tetapi pembedanya adalah pada jam kondisi atau status output yang terdapat dalam baris instruksi jam dan JME itu akan tetap mempertahankan statusnya. Di statusnya on ya on, statusnya off ya off. Jadi latching ya. Jadi kondisinya akan ditahan walaupun kondisi logika jam sudah kembali di off. Nah, kalau di interlock tadi kan bisa kita lihat instruksinya di sini ya. Di interlock tadi kan di episode 7, episode sebelumnya kan di interlock itu kan interlock harus aktif nih. Ketika aktif terus instruksi di dalamnya jalan. Itu sama dengan jam ini. Ketika di sini PB 0.01 aktif, nah, instruksi di dalamnya akan jalan. Cuman yang membedakan adalah ketika kita menggunakan interlock, ketika proses berjalan di sini terus kita matikan di sini. Nah, ini yang di dalamnya ini dia akan mati gitu. Dia akan ke reset gitu, kembali ke status awalnya. Jadi ketika 0 ya 0, ketika timernya 30 detik ya dia akan kembali ke 0 gitu kan. Nah, itu semua akan kembali. Sedangkan kalau jam ini dia akan nahan kondisi outputannya itu. Jadi ketika outputannya kondisinya nyala ya dia akan nyala terus gitu. Meskipun inputannya nanti dirubah-rubah di sini, outputannya tetap menahan di kondisi itu. Itu untuk perbedaannya ya. Jadi kalau interlock itu ketika tidak diaktifkan langsung ke reset itu kan, dalam proses terus tidak diaktifkan terus mereset. Sedangkan kalau untuk di jam itu ketika dalam proses kita dinonaktifkan itu akan tetap nahan kondisi terakhirnya gitu. Nah, oke, kita langsung coba aja untuk nanti lihat hasilnya. Oke, kita lihat di sini dulu di instruction setnya dari JX Programmer. Jadi di instruksi jam itu ada 3 ya. Jadi ada conditional jam, jadi jam, conditional jam, dan jam N. Nah, ini bisa kita baca di sini. Untuk penggunaannya nanti seperti ini. Jadi jam number, jadi ada jam numbernya ya. Karena di proses jam ini kita hanya bisa menggunakan sampai dengan 127 atau totalnya itu 128 kondisi jam atau jam numbernya. Beda dengan interlock ya, interlock tidak ada jumlahnya. Jadi interlock bisa digunakan banyak untuk kondisi-kondisi yang lain. Sedangkan kalau jam ini karena kayaknya menggunakan memori ya, jadi dia akan dia hanya akan bisa bekerja dari number 0 sampai dengan 127 kalau secara desimal ya gitu. Oke, terus nah ini untuk jam. Nah, ini ada conditional jam dan jam. Ini conditional jam. Jadi intinya sama sih sebetulnya, cuman yang membedakan nanti milih-milihan ini berbesar-besar. Di sini kan number yang diizinkan hanya 128. Nah, itu ini kita langsung ke sampel program aja lah ya. Nah, di sampel program ini kita perhatikan dulu untuk jam. Nah, ketika jam ini kondisi on, jadi normal execute, di dalamnya kita proses terus di off kan itu kan. Kalau ini kondisinya off, jadi dia di dalamnya tidak akan diproses. Cuman ketika nanti berproses ketika jam ini dinyalakan on terus berproses di dalamnya, terus kemudian di tengah-tengah perjalanan kita matikan jamnya, ini masih dia akan nahan kondisi akhir tuh. Nah, kalau CJP atau conditional jam, nah ini kebalikannya. Jadi nah, ini ketika tidak dipilih, ketika tidak nyala, ketika nyala maksudnya ketika nyala dia tidak akan dikerjakan.
yang di dalamnya antara CJP ke JME ini dia tidak akan dikerjakan. Sedangkan kalau di nonaktifkan di sini yang akan dijalan. Jadi kebalikan. Kalau jam ini nyala baru dikerjakan, kalau CJP itu ini off, itu CJP-nya off di sini kerjakan. Tapi kalau CJP-nya on di sini nggak dikerjakan. Tuh. Tapi kondisi akhirnya juga sama ketika dalam proses di sini di antara CJP dengan JME ini lagi jalan, terus kemudian CJP-nya ini diaktifkan, dia akan nahan kondisi di akhir tadi. Tuh. Terus kita akan buka di contoh programnya. Nah ini kita pakai program yang interlock ya. Jadi di episode sebelumnya kan kita bikin program yang seperti ini ya. Terus kita akan ganti langsung aja menggunakan JMP terus desimal 0, jam numbernya 0 ya. Berarti di sini harus ditutup dengan JME juga 0, harus sama itu nomornya. Oke, kita coba simulasikan. Ctrl Shift W. Ini kita nyalakan. Nah, kita lihat dulu kalau nggak dinyalakan dulu ya. Ini kita aktifkan di sini. Nah, ini sama ya, sama seperti interlock tadi. Jadi dia nggak aktif. Mau dirubah-rubah kondisi di sini dia tetap tidak aktif. Tuh. Nah, kemudian ketika kita nyalakan di sini, terus kita nyalakan di sini, nah dia baru jalan. Nah, kemudian kalau kita matikan langsung nih, dia akan nahan kondisi. Nih, kondisi akhirnya akan ditahan. Kondisi akhirnya akan ditahan. Ini kondisi akhir ya. Kondisi kita nahannya sebelum counternya aktif nih. Terus kita aktifin lagi, dia akan nerusin. BB-nya belum kita matikan. Terus ya gambarnya seperti itu ya. Jadi coba kita nyalakan lagi, terus kita matikan, terus kita matikan di sini. Oke, kita ulang lagi, kurang cepat. 1 0. Sini kita 0 kan. Nah, nahan kondisinya. Counternya tadi tinggal 1. Nah, ini kondisinya ketahan seperti ini. Itu penggunaan untuk jam. Nah, selanjutnya kalau kita pakai CJP atau conditional jam, itu kebalikannya nih. Jadi kalau di sini nggak aktif ya, di sini langsung bisa jalan, sama seperti ini. Nah, ini langsung bisa jalan. Cuman kita bisa execute dari sini. Kita biarkan dulu sampai dia jalan. Nah, misalnya kita aktifkan di sini, terus kita matikan, terus kita aktifkan di sini. Nah, nahan nih. Perbedaannya seperti itu ya. Jadi kalau jam biasa dia akan seperti interlock, aktif dulu, instruksi di antara jam dan jam N itu akan jalan gitu. Kalau nggak diaktifin ya di dalamnya nggak akan jalan. Tapi kalau conditional jam itu di antara conditional jam dan jam N itu akan tetap bisa dijalankan selama dia tidak aktif gitu kan. Terus ketika diaktif justru malah menahan kondisi. Jadi ketika diaktif seperti ini dia akan nahan kondisi akhirnya. Ini bisa digunakan untuk apa ya? Nahan kondisi hold gitulah. Buat hold program itu ketika dipencet dia akan nahan kondisi akhir gitu. Terus ketika dinonaktifkan kembali dia akan berjalan kembali. Tuh. Itu untuk perbedaan dari jam atau instruksi jam ya dengan interlock, dan ini materi tentang jam atau untuk instruksinya itu JMP dan JME. Tambahan ada conditional jam atau CJP itu buat yang hold
program di antara CCP dengan JME. Dan penulisan jam itu hanya jam numbernya hanya berlaku sampai dengan 128 atau dalam penulisan di sini adalah secara desimal, jadi dan 127 itu jumlah maksimal jam yang bisa kita pakai. Itu beda dengan interlock nggak ada batasnya ya, jadi jauh panjang, sedangkan jam ada sampai 128 aja penggunaannya di CP1E ya, untuk kriteria CP1E. Itu untuk materinya kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Jangan lupa untuk nonton di episode sebelumnya, karena episode kali ini itu ada kesinambungan dengan episode sebelumnya. Saya cukupkan, terima kasih. Salam SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Terima kasih.